المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abdul Qadir Jalani wa nafa'ana bihi ajmain. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau, daripada pengetahuan beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap syariah agama yang tidak sekedar dibatasi dalam makna Al-Quran dalam arti sempit kita kebanyakan, maupun hadis dalam pengertian yang sempit kepada kita kebanyakan. Paqala mu'allif rahimahumullah, berkata mu'allif, berkata fa innama sibhun nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ulama ummatihi bi anbiya'i bani Israil li'annahum kanu muttabi'in. Sesungguhnya kata beliau, ada penyerupaan mirip dengan nabi itu di kalangan umat terdahulu maupun umat sekarang, yaitu disebut dengan ulama. Penyerupaan ini adalah penyerupaan yang baik ya. Jangan diterjemahkan penyerupaan itu dengan jelek atau buruk. Para ulama itu adalah sangat menyerupai Nabi SAW, bisa menyampaikan kepada kebanyakan orang-orang pada umumnya manusia, yaitu menyampaikan risalah agama Allah. Bedanya para ulama tidak membawa syariat baru, sebagaimana juga terjadi para nabi-nabi terdahulu. Maka ulama itu bagaikan nabi Bani Israel atau nabi-nabi terdahulu, li'annahum kanu muttabi'ina, mereka itu selalu mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Adam, kemudian Nabi Sid, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, seterusnya itu syariat mereka itu sama, yakni li'ala kalimatillah la ilaha illallah. Itu mereka menyampaikan, tidak ada yang baru, begitu saja terus menerus. Baru kepada Nabi Muhammad terjadi kesempurnaan sangat luar biasa ya, syariat itu. Bukan hanya tauhid ya, tapi dalam arti tauhid dalam arti yang sangat luas, bermakna satu syariah, yakni syariah dalam yang kita pahami selama ini. Wali syariatil mursal wa huwa Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana syariah yang diutus Allah kepada Musa alaihi salam misalnya. Lakinna ulama'uhum kanu yajdiduniha, karena itu ulama-ulama itu yazdidunuha, tidaklah melakukan pembaharuan. Jadi mereka hanya menyampaikan apa yang disampaikan para nabi-nabi juga. Jadi ada juga di kalangan umat terdahulu, yaitu ulama-ulama ya, atau dikenal dengan rahib-rahib tanpa melakukan pembaharuan. Tetapi wa yuqaduna ahkamuha min ghairi ityani bi syariatil ukhra, tapi mereka justru menguatkan hukum-hukum yang ada para nabi-nabi yang terdahulu. Demikian juga ulama-ulama kita, ialah yang disebut dengan ulama itu yang selalu menguatkan hukum-hukum Allah ya, dengan mengikuti syariah-syariah, bukan melakukan syariah baru, tapi syariah-syariah yang ada pada Nabi SAW. Maka pakana ulama hajihil ummah minal awliya yursaluna lil khawasi litajdidil amri wa nahyi wastikamul amalu ala ta'kidil ablik. Di antara ulama itu, di antara ulama yang menyampaikan risalah agama Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, ada juga ulama itu adalah para aulia Allah. Jadi di antara ulama itu adalah juga para aulia Allah. Yang para aulia Allah ini yursaluna lil khawasi litajdidil amri, mereka menyampaikan hanya untuk orang-orang khawas, yaitu memperbaiki tentang makna al-amru wa nahi, tentang perintah dan larangan Allah, diperbaharui mereka. Wa istiqamul amal ala ta'kidil ablik, untuk memperteguh keimanan orang-orang khawas agar mereka menjadi pilar-pilar bagi manusia yang lainnya dalam berdakwah terhadap agama Allah, mensiarkan agama Allah. Ini adalah
Orang yang mengajar untuk peneguhan jiwa, peneguhan keimanan, itulah aulia Allah, yang mereka itu juga berposisi menjabat sebagai ulama. Sebagai ulama. Ada lagi nanti ulama dalam arti jahir ya. Ulama dalam arti jahir nanti mengajar kepada semua manusia. Wa tasbihi yurus ahlu syariah. Ada lagi orang yang disifati dengan disebut dengan ahlu syariah atau ulama aulia Allah. Itu dia aulia Allah, tapi juga dia mampu memperteguh orang-orang khawas untuk tetap dalam keimanan menyampaikan risalah agama ini. Ya, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari duniawi, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengkader orang-orang ya, ulama yang mengkader orang-orang teguh jiwanya untuk tablik agama Allah, itu orang itu berarti aulia Allah, aulia Allah. Orang itu berposisi saat itu sebagai ahlu syariah, seperti sebagai ahlu syariah, tapi dia sudah johiran dan batinan. Wahya biqalbi maudu'il ma'rifah, maka dia yang diajarkannya hati mereka itu terletak pada ma'rifatullah. Jadi ada ulama johir itu terletak pada johir syariah, itu yang diajarkannya. Ada lagi ulama batin, maka ulama batin di sini adalah aulia Allah. Ada lagi aulia Allah yang dia mengajarkan kedua-duanya, syariatul zahir dan syariah batin. Wahum yakbiruna bi ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua ulama itu, baik ulama zahir maupun ulama zahir batin, selalu menyampaikan bagaimana yakbiruna bi ilmin, dengan ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya, wassalam kepada keluarganya, semoga Allah memberikan karunia keselamatan kepada mereka, kemudian Allah memberikan salawat kepada mereka, ke ashabis sufah, sebagaimana itulah yang terjadi pada masa Rasulullah, ada ahlu sufah. Jadi Nabi mendidik dua kelompok sahabat. Satu kelompok sahabat ahlu sufah. Ahlu sufah ini orang yang memperdalam bukan hanya jahir syariat tapi juga batin syariat. Inilah membentuk ulama-ulama ahlu sufah, ya, ahlu sufah. Di antaranya seperti misalnya Abu Hurairah, Abu Darda, tokoh-tokoh sentral termasuk Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ada sebenarnya ahli sufah ini. Tapi pamlet mereka seolah-olah ahli jahir, seolah-olah mereka ahli jahir. Padahal mereka ini ulama ini. Ini yang diharapkan banyak manusia seperti yang pertama ini. Yang kedua adalah yang umum ya. Yang kedua adalah yang umum. Kanu yantikuna bi asraril mi'raji qabla urujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu berkata, bertutur kata dengan rahasia-rahasia yang terdalam daripada kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang itu tadi itu cara pandang mereka. Nah, inilah membedakan keulamaan mereka. Ada ulama dalam memandang Nabi itu sebagai pribadi dari Nabi. Ada lagi nanti ulama yang jebolannya hanya memahami teks Quran dan hadis, jahir-jahirnya saja, itu aja yang dipahaminya. Maka dia jadi ulama juga, tapi ulama untuk orang awam umum. Bisa terjadi yang ulama jahir nanti menentang ulama yang batin, itu yang berkemampuan batin tadi, karena dianggapnya menyampaikan sesuatu yang di luar dari pemahaman teksnya. Nah, itu tadi itu. Nah, guru-guru yang kedua ini, yang ulama jahir ini biasanya mengajar misalnya Quran, Sunnah, yang teks-teks, tafsir, misalnya hukum, fikih dan sebagainya. Itu ulama juga, itu ulama-ulama. Nah, karena itu maksud saya Abdul Qadir Jailani, janganlah posisi kita di sini terlalu overdosis sehingga mengakibatkan kita selalu menentang. Contohnya seperti mudah mengatakan orang sesat, mengatakan orang keliru dan sebagainya. Nah, sumpah serakah seperti itu yang mengakibatkan ya keturunan kewibawaan keulamaan itu sendiri. Tahjir, mengatakan orang bidah, mengatakan orang syirik dan sebagainya. Yang itu terletak biasanya pada nutkun, ucapan tutur kata seseorang, terlihat ya kemampuan seseorang. Jadi makom seseorang itu bisa dilihat dari tutur kata dia, bagaimana dia menyampaikan agama. Maka disitulah ada makom. Ini adalah ulama syariah, ini adalah ulama syariah dan batin. Itu kan istilahnya. Nah, yang ulama syariah batin itulah yang sebenarnya memahami bukan sekedar teks, tapi sudah memahami
kontekstual dan memahami pribadi perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh begini, lebih mudah. Misalnya firman Nabi, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristri 13 orang. Orang-orang syariah, ulama-ulama syariah itu akan melihat, memandang, mendiskusikan, bolehkah kita ini beristri lebih daripada sampai 13 orang. Kemudian mereka mendalilkan dengan Al-Quran. Dalil di dalam Al-Quran misalnya bahwa seseorang itu boleh mengawini ma taubalakum minan nisa, pankihu ma taubalakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita itu masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Apabila tidak mampu berbuat adil, maka pawahidah kawini saja seorang. Pankihu ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in kiptum alla ta'dilu, jika kamu tidak dapat berbuat adil, pawahidah kawini saja seorang saja. Maka ulama-ulama Johir menandaskan, ada lagi riwayat menyatakan bahwa ada orang Gilan Ad-Dimishki beristri 10 orang masuk Islam, lalu Nabi menyuruh mentalak istri-istrinya yang 6 orang, sisakan 4 orang. Maka berdasarkan riwayat hadis dan berdasarkan teks, maka mengawini perempuan itu boleh 4 orang. Selesailah ulama syariah pembahasan sampai di sana. Nah, ulama ahli ma'rifatullah atau ilmu hakiki, dia tidak melihat ke sana. Dia tidak melihat itu hukum boleh dan tidak banyak berapa orang istri. Tapi dia melihat bahwasanya kemampuan manusia itu, dia melihat itu bukan sebuah fenomena hukum atau sekedar fenomena hukum. Dia tahu hukum itu, tapi dia memahami konteks yang lain ketika memberikan pemahaman kepada manusia. Dia melihatnya pada pribadi Nabi. Nabi dilihatnya ketika itu bukan Nabi boleh dan tidaknya. Nabi pribadi Nabi adalah dia tahu, memahami, menelusuri pribadi Nabi. Bayangkan ternyata dari semua istri-istri Nabi itu ada 13 orang, 1 orang saja mungkin yang masih bujangan yang muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selainnya ada yang dikawini Nabi Ummu Aiman 65 tahun. Ada yang dikawini beliau umurnya 50 tahun, Saudah. Coba bayangkan kalau Anda berumur 30 tahun disuruh oleh Allah mengawini wanita umur 65 tahun, mau atau tidak Anda? Pasti Anda menolak, pasti Anda akan mencari yang lebih muda dari Anda. Kalau Anda berada umur 50 tahun, ada Nabi mengawini wanita umur 65 tahun, mau Anda? Tidak, Anda menolak. Kenapa? Karena perempuan itu lebih tua. Ada yang hitam legam, Saudah itu hitam orangnya. Mau enggak Anda? Nah, orang alim ma'rifatullah melihat kejiwaan pribadi Nabi itu, ketundukannya kepada Allah, ketaatannya kepada takdir ketetapan Allah itu sedemikian rupa. Itu yang dicontoh oleh para ahli ma'rifatullah, para aulia-aulia Allah, sehingga dia bisa memantulkan nur kenabian itu, nur Muhammad itu pada diri Nabi itu sebagai keteguhan jiwanya bahwa apa saja dalam kehidupan ini ketaatan kepada Allah itu harus dilakukan meskipun bertentangan dengan jiwa dan pribadi sebagai seorang manusia. Nah, inilah cara pandang bagaimana antara ulama zahir dan ulama batin yang membedakan mereka pada kenyataan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.